Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kakak bersyukur hari ini ada kesempatan bagi kakak untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah tolong kami semua sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan berkati kami dengan firman yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ya, perkenalkan nama kakak Kak Bob. Ya, Kak Bob. Jadi hari ini Kak Bob akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Oke, semua sudah siap? Kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Kakak akan membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Oke, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan keempat. Semua sudah membuka Alkitabnya? Sudah? Ya. Kita baca sama-sama ya, secara pelan-pelan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Wah, luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan melalui pembacaan ini yang dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Tentang apa ya? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan pada hari yang keberapa? Ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, pertanyaannya bagi kita semua adalah mengapa ya Tuhan Yesus itu mau mati bagi kita semua? Itu dikarenakan dosa-dosa kita. Karena apa? Dosa-dosa kita. Dosa siapa nih? Dosanya kakak, dosanya adik-adik, orang tua, bahkan seluruh dunia ini berdosa kepada siapa? Kepada Tuhan. Loh kak, kalau kita yang berdosa, kenapa Tuhan Yesus yang harus mati? Itu dia pertanyaan penting. Karena tidak seorang pun manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu kita memerlukan pertolongan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa Kristus harus mati karena dosa-dosa kita. Jadi ini berita sangat penting. Jadi adik-adik bisa cerita sama papa mama, sama kakak, sama kakek nenek. Kasih tahu sama mereka, beritahu. Ma, pa, kak. Ini ada berita yang sangat penting loh. Apa itu beritanya? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Dosa itu apa? Nah, ada yang tahu dosa itu apa? Iya, dosa itu adalah pelanggaran terhadap Allah. Pelanggaran terhadap Allah. Apa itu ya kak? Pelanggaran terhadap kehendak Allah, pelanggaran terhadap keinginannya Allah. Jadi, dosa itu di mana kita melakukan pelanggaran bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Wah, contohnya apa, Kak? Iya, ini contohnya. Apakah masih ada adik-adik yang suka marah-marah sama saudaranya, temannya, suka berkelahi? Apakah masih ada yang demikian? Ada? Apakah ada yang suka marah dengan orang tua? Aduh, bagaimana? Kita kok marah sama orang tua ya?
Nah, firman Tuhan berkata, hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, jadi kalau kita tidak menghormati orang tua, itu adalah pelanggaran terhadap Allah. Karena Allah mengatakan kita harus menghormati. Allah juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah tidak mengasihi orang lain, mengasihi Allah dengan segenap hati kita, itulah pelanggaran kita terhadap Allah. Jadi itulah yang namanya dosa. Dan masih banyak dosa-dosa yang lain. Menyontek? Wah, menyontek itu meniru-niru teman punya pekerjaan itu salah ya, Kak? Iya, salah. Apalagi saat ujian. Kita berusaha ingin lihat teman kita punya hasil ujian. Itu juga salah. Kita berkelahi, kita pukul-pukul. Itu juga salah. Dan karena dosa-dosa itulah, makanya kita perlu pertolongan yang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Baik adik-adik, apa yang dikatakan firman Tuhan sangat jelas sekali. Bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita. Tetapi firman Tuhan tidak berhenti sampai di situ loh. Ayat yang keempat berkata begini. Bahwa ia telah dikuburkan. Wah, waktu Yesus mati di kayu salib, dia dikuburkan. Lalu dikatakan, ia bangkit pada hari yang ketiga. Wah, luar biasa. Kalau manusia biasa itu mati, dikuburkan, dan tidak akan bangkit-bangkit lagi dari kematian sampai Tuhan membangkitkannya pada hari kebangkitan nanti. Nah, sedangkan firman Tuhan berkata hari ini, waktu Yesus mati, disalibkan ya, mati, lalu dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Wah, kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, tentunya siapa Yesus itu? Ada yang bisa menjawab? Kalau Yesus itu mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit, siapakah Yesus? Ada yang bisa jawab? Benar sekali, Yesus adalah Tuhan. Nah, ini luar biasanya. Bahwa pribadi yang kita sembah, pribadi yang selalu dikatakan, Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Benar, dia adalah Tuhan. Dia mati bagi adik-adik, dia mati bagi Kabob, dia mati bagi bapak dan ibu guru, dia mati bagi orang tua kita, menanggung semua dosa-dosa kita. Lalu firman Tuhan katakan, pada hari yang ketiga, 1, 2, 3. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Artinya, Yesus adalah Tuhan. Nah, Kabob ingin memperlihatkan satu alat peraga bagi adik-adik. Oke? Di sini ada kertas kosong. Bisa lihat ya, ada kertas kosong. Adik-adik bisa sekarang cari dulu. Kabob berikan waktu 5 detik ya. Oke, cari kertasnya. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siap-siap. Ikut Kak Bob sekarang ya. Ini ada kertas putih ya. Kita akan melipatnya beberapa kali. Oke? Tadi kita sudah bicara tentang berita yang sangat penting. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, lalu dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, sekarang kita mau buat alat peraga. Oke? Di sini ada kertas putih, silakan. Kita lipat dia, lipat seperti ini. Ikut Kak Bob melipatnya ke depan. Sudah? Lipat dia ke depan. Oke. Seperti ini. Ya. Sudah? Sudah terlipat seperti ini. Lalu, loh Kak, ini mau buat apa? Kita kan sedang belajar tentang Yesus mati bagi kita. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kakak buat apa ini? Ini kalau mau buat pesawat atau buat kapal-kapal biasanya. Apa hubungannya? Nanti baru kakak jelaskan. Nah, lipat lagi. Yang sebelah sini kita lipat. Oke. Lipat seperti ini, ketemu di ujung sini. Nah, apakah yang terjadi adik-adik? Wow, ada bentuk rumah.
Loh, kakak mau jelaskan apa? Ini kita mau cerita Tuhan Yesus, bukan mau buat mainan. Tenang, sabar. Tadi seperti kapal. Apakah kapal bisa menyelamatkan kita? Ya, kalau ada kecelakaan di laut, ya dia menyelamatkan kita supaya kita tidak tenggelam. Nah, tapi kalau untuk menyelamatkan kita dari dosa, tidak bisa. Nah, ini rumah. Tapi kalau kakak kasih tanda seperti ini. Wah, pernah lihat apa ini? Gambar rumah, lalu ada tanda salib di atasnya. Gereja. Wah, betul sekali. Tapi harus diingat, bukan gereja yang menyelamatkan kita dari dosa. Setuju? Setuju. Oke. Sekarang kakak lanjut lagi. Kita lipat lagi seperti ini. Lipat 2 ya. Ujung rumah yang tadi atas dilipat. Nah, kembali lagi seperti membuat pesawat. Oke, seperti ini. Sudah? Sudah? Oke, sekarang kita balik seperti ini. Kita lipat ke depan 1 kali, seperti sedikit saja. Sudah lipat, lalu lipat ke dalam 1 kali lagi. Oke. Nah, jadi seperti ini dia modelnya. Kalau sudah, maka adik-adik bisa buka. Set. Ada 2 garis, 1 dan 2. Nah, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik dirobek garis-garis itu ya, sesuai dengan garis tadi. Ada 2 garis. Nah, ini 1. Kak Bob robek dulu supaya dia... Oke. Ya, robekan pertama sudah Kak Bob lakukan. Robekan yang kedua di garis yang kedua, silakan. Sama-sama. Semua sudah, pelan-pelan saja. Kita robek dia. 1, 2, 3. Robekan kedua sudah selesai. Oke, siapa yang bisa tebak apakah yang terjadi dengan alat peraga kita hari ini? Tadi terbentuk seperti pesawat atau kapal, terbentuk rumah, bahkan seperti gereja. Nah, kali ini silakan dibuka pelan-pelan. Sudah? Nah, terbuka ya. Buka lagi. Sudah? Dan buka lagi. Nah, apa yang terbentuk di sini? Bentuk salib. Luar biasa. Seperti yang kakak sudah sampaikan tadi, bahwa ada berita yang sangat penting. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Karena apa? Dosa-dosa kita. Dosanya adik-adik, dosanya Kak Bob, dosanya papa mama, dosanya siapapun di dunia ini. Ya, dosa itu akhirnya membuat Yesus harus mati di kayu salib untuk menolong kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena kasihnya kepada adik-adik, karena kasihnya kepada Kak Bob, karena kasihnya kepada dunia ini. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, tunggal. Dan apa yang harus kita buat? Supaya kita menerimanya, kita mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus di mana? Di surga, kata firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar hal yang sangat dasar dari iman percaya kita. Bahwa Yesus telah mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Dan yang menarik dari firman Tuhan katakan, ia dikuburkan, lalu pada hari yang keberapa dia dibangkitkan? 1, 2, atau ketiga? Benar, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Itu memperlihatkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Luar biasa. Silakan tepuk tangan dong bagi Tuhan Yesus. Wah, puji Tuhan. Baik, Kak Bob ingin membawa adik-adik semua untuk berdoa pada hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan dan menerima secara pribadi Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Siapa yang mau berdoa bersama-sama dengan Kak Bob? Ada? Oke, puji Tuhan. Baik yang sedang baring-baring, yang sedang duduk atau sedang lari-lari, ayo duduk dengan tenang semua sekarang. Lipat tangan, tutup mata, ikut Kak Bob berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini aku datang kepada Tuhan. Membuka hatiku kepada Tuhan. Tuhan, terima aku sebagai anak Tuhan. Ampuni aku dari segala dosa-dosa ya Tuhan.
Ampuni aku dari segala pelanggaran. Dan aku sungguh memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya Yesus mati bagiku. Yesus adalah Tuhan bagiku. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kakak sangat percaya bahwa pertolongan Tuhan memenuhi kita semua. Shalom, sampai ketemu dalam cerita firman Tuhan selanjutnya ya. Tuhan Yesus berkati. Dah.